Podcast. Kembali lagi bersama kami di Singasari Podcast. Nah, di sini bersama saya Nulia Sukawati dengan teman saya Dan saya Ayu Rasuti. Nah, di sini kami akan membahas terkait isu fenomenal yaitu tentang kesetaraan gender. Nah, betul banget sudah. Kali ini kita akan bicara lebih dalam mengenai konflik yang ada di dunia nyata. Dan kita di sini juga tidak hanya bicara soal konflik saja, tetapi juga ada solusi yang akan kita lakukan. Nah, dan yang lebih menarik lagi nih, kita di sini tidak hanya berdua. Kita akan mengundang dua narasumber untuk datang kemari dan menjelaskan lebih dalam lagi terkait kesetaraan gender. Nah, kita undang saja Jiwati dan Aca. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama aku Jiwati dan aku Aca. Senang sekali kita berdua bisa diundang kembali di acara podcast Singasari ini. Dan aku juga ucapkan terima kasih udah diundang kembali untuk kedua kalinya di podcast kali ini. Dan terima kasih juga sudah hadir di podcast kali ini. Nah, bagaimana nih keadaan, bagaimana kabar kalian di pagi hari yang cerah ini? Kalau dari aku sih sangat baik ya, dari aku juga sangat baik. Nah, kali ini podcastnya kan akan membahas tentang kesetaraan gender. Nah, menurut kalian kesetaraan gender itu apa sih? Dari aku dulu ya. Nah, menurut aku kesetaraan gender itu merujuk pada suatu keadaan di mana posisi laki-laki dan perempuan itu setara dalam menjalankan hak dan kewajiban. Nah, kalau menurut aku nih, dari aku sendiri, kesetaraan gender itu adalah sebuah konsep yang dimana adanya kesamaan antara hak, kesempatan, dan perlakuan baik itu antara laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek bidang kehidupan kita. Oh, jadi begitu ya. Nah, Ca, kita mulai dari gambaran besarnya dulu nih ya. Nah, dari data yang ada, masih banyak tantangan yang terkait dengan kesetaraan gender. Nah, terutama di negara-negara yang memiliki budaya patriarki yang kuat. Nah, menurut Aca, apa sih contoh aksi nyata tentang kesetaraan gender yang terjadi pada saat ini? Salah satunya yaitu terjadi di negara India, di mana ini terkait dengan pernikahan anak. Nah, mereka di India itu mempunyai tradisi untuk menikahkan anaknya di usia muda. Nah, hal ini terjadi di komunitas-komunitas miskin yang beranggapan bahwa ketika kita menikahkan anak di usia muda, itu akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Wah, jadi masalahnya besar banget ya. Dan juga pasti dampaknya nggak hanya secara individu, tapi pasti ada dampak secara masyarakat luas. Nah, benar banget yang dikatakan Ayu tadi. Nah, jika kita menikahkan anak di usia muda, pastinya anak itu akan kehilangan akses menuju pendidikan ke jenjang-jenjang yang lebih lanjut. Nah, jika itu terjadi, maka anak itu akan sulit keluar dari zona kemiskinan yang ada. Nah, jika itu terjadi juga, maka akan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Nah, kalau di Indonesia ada kejadian serupa nggak? Kalau di Indonesia ada kejadian serupa, mungkin skalanya yang berbeda. Nah, bahkan ada kasus yang mungkin mencuat di Indonesia, yaitu perempuan di Kalimantan yang dinikahkan oleh keluarganya karena desakan keluarga dan norma sosial. Dan padahal anak ini tuh masih ingin melanjutkan sekolahnya. Nah, iya setuju banget. Aku sendiri pernah menghadapi situasi serupa di kampung halamanku di desaku, di mana anak perempuan itu diberhentikan, disuruh untuk berhenti bekerja, bersekolah, karena anggapan orang-orang tugas anak perempuan itu hanyalah berjaga di rumah atau sebagai ibu rumah tangga saja. Dan Jiwati, menurut kamu ada nggak sih dampak secara langsung yang dialami oleh si perempuan apabila dia mengalami konflik kesetaraan gender ini? Dampaknya tentu saja sangat besar, Ayu, di mana karena adanya kesetaraan gender ini membuat
kita sebagai perempuan ini ketergantungan ekonomi kepada laki-laki, di mana karena adanya ketimpangan gender ini, perempuan yang tidak memiliki penghasilan seringkali mengalami hubungan yang toksik, di mana dia itu kesusahan keluar dari hubungan yang toksik atau bahkan sampai mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya. Hal tersebut dapat terjadi karena laki-laki ini merasa dirinya itu memiliki kekuasaan, memiliki power, sehingga yang perempuan ini yang tidak bekerja ini kesulitan untuk keluar dari lingkungan tersebut karena dia tidak memiliki penghasilan, kan? Gitu. Nah, benar banget tadi yang dikatakan Jiwati. Aku pernah nih ketemu dengan perempuan di Jawa Timur yang mengalami kekerasan di rumah tangga. Nah, si perempuan ini karena dia tidak bekerja, maka dia tidak bisa melawan, tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Nah, ini itu merupakan salah satu contoh ketimpangan gender yang memperburuk keadaan individu. Terus ternyata miris banget ya. Hal ini tuh terjadi tidak hanya di satu tempat saja, tetapi bahkan hampir di berbagai daerah dan juga negara. Nah, benar banget, beberapa kejadian itu terjadi di negara-negara Afrika. Perempuan mengalami tantangan mutilasi genital perempuan atau FGM. Praktik ini melanggar hak asasi manusia dan dapat membahayakan bagi kesehatan mereka. Nah, di Asia Selatan sendiri, masalah serupa juga masih sering terjadi, di mana adanya kekerasan gender di dunia kerja. Nah, contohnya sendiri, aku pernah dengar di salah satu aplikasi online, di mana ada perempuan di sebuah garmen di negara Bangladesh, dia masih sering mendapatkan upah yang tidak sesuai gitu, upah minim yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Tapi ada kerja solusi yang bisa melawan itu semua? Tentu ada, karena Indonesia memiliki program Kampung Ramah Perempuan, di mana program ini berfokus pada keterampilan dan pendidikan bagi seorang perempuan. Program ini cukup berhasil karena pendekatannya berbasis komunitas dan menghargai nilai-nilai lokal yang ada. Benar banget, di tingkat global kita juga memiliki kemampuan, keberhasilan, kesetaraan gender di negara luar. Lebih dari 60% parlemennya adalah perempuan. Ini bisa memberikan contoh nyata bahwa perempuan sebenarnya juga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik jika diberikan kesempatan. Wah, Wan menjadi model yang sangat inspiratif ya. Dan di sisi ekonomi, apakah ada terobosan yang bisa kita contoh? Tentunya kalau dari sisi ekonomi tentunya ada, salah satunya yaitu akses teknologi, di mana adanya aplikasi yang membantu perempuan untuk berjualan itu secara online, sehingga mereka dapat menjual barang dagangannya dimanapun dan juga kapanpun. Nah, berbicara soal harapan nih, ada nggak sih hal-hal kecil yang bisa kita lakukan? Dan kita bisa memulai dengan memberikan edukasi kepada anak-anak sejak ini tentang pentingnya kesetaraan gender. Jiwati, bagaimana dengan perspektif bisnis sosial? Aku rasa bisnis itu harus lebih inklusif, misalnya dengan memberikan kesempatan yang layak bagi ibu hamil untuk cuti melahirkannya, atau membuat lingkungan yang nyaman di dunia pekerjaan, terutama bagi perempuan. Setuju banget, berarti lagi penting juga. Nah, benar banget. Di kesetaraan gender ini bukan hanya tentang perempuan, tetapi laki-laki juga bisa ikut diajak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif. Wah, terima kasih ya, sudah banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih ya untuk Aca dan Jiwati untuk bisa berbagi ilmu kepada kami dan penonton semuanya. Dan buat sobat podcast, ingat ya,
kalau kesetaraan gender itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita secara bersama-sama, dimulai dari diri sendiri, teman, keluarga, dan masyarakat maupun komunitas. Terima kasih banyak karena telah mengundang kami berdua di podcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan membuka mata banyak orang. Nah, benar banget itu. Dan juga ingat, perubahan yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Sekian video podcast pada hari ini. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sebelum itu, kalian sudah tahu kan jargon podcast kami? Sudah. Singkat tadi podcast. Terima kasih dan sampai jumpa.